Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Prolesita Ramadhani, NIM 2112912. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat dan rahmatnya lah saya dapat menyelesaikan tugas artikel ilmiah, yaitu dalam tugas mata kuliah dasar-dasar komunikasi dan public speaking. Di sini saya mengambil judul mengenai isu pendidikan, yaitu transformasi pendidikan dalam era digital. Nah, bagian pendahuluan, yaitu dalam era yang terus bertransformasi yang dengan pesat, pendidikan tidak dapat menghindar dari dampak revolusi digital yang melanda segala bidang kehidupan. Sejak beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah mengubah secara mendasar cara kita berinteraksi dengan informasi, budaya, dan tentu saja proses pendidikan. Transformasi pendidikan di era digital juga memunculkan paradigma baru dalam metode pembelajaran. Penggunaan aplikasi edukasi, simulasi, dan permainan membuka pintu menuju pembelajaran interaktif yang tidak hanya efektif tetapi juga menyenangkan. Nah, pergeseran ini dari pembelajaran konvensional menuju penggunaan teknologi digital membawa konsekuensi dan potensi yang mendalam untuk mengubah landscape pendidikan global. Tidak hanya itu, di era digital juga menyaksikan pergeseran fundamental dalam dinamika hubungan antara guru dan siswa melalui partisipasi dalam diskusi global, bertukar ide, bahkan bekerja sama dalam proyek lintas batas. Hal ini tidak mengembangkan keterampilan sosial, tetapi juga membuka kesempatan untuk pembelajaran yang lebih baik atau yang lebih holistik. Namun, dalam cahaya kecerahan informasi, transformasi ini juga dapat pula bayang-bayang tantangan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga membawa implikasi etika dan keamanan yang perlu diperhatikan dengan cepat. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau library research. Metode ini juga dinamakan kegiatan yang mengkaji berbagai karya referensi dan hasil penelitian serupa sebelumnya yang berguna untuk memperoleh landasan teori bagi masalah yang diteliti dengan membaca berbagai buku atau sumber. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan pembahasan yang lebih dalam tentang suatu topik atau isu. Nah, topik ini disesuaikan dengan topik yang disajikan dalam artikel. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang mengkaji buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang banyak informasi. Penulis nantinya akan menggunakan informasi untuk melengkapi atau menggabungkan tulisannya. Jadi tidak ada esai tertulis, tetapi data yang valid atau benar-benar beralasan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan dan perpustakaan, pembacaan, dan penyimpanan bahan penelitian, serta pengolahannya. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Nah, pendidikan di seluruh dunia kini sedang menghadapi transformasi besar yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital. Sejak pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia sejak tahun 2020 mempercepat adopsi pembelajaran daring atau online learning dan memperlihatkan kelemahan sistem pendidikan tradisional. Nah, dalam konteks Indonesia, meskipun ada upaya untuk beradaptasi, ketimpangan dalam akses teknologi, kesiapan pendidikan, dan kualitas pembelajaran tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan.
Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat seperti kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran mesin, dan platform digital lainnya menuntut adanya pembaruan dalam kurikulum dan metode pengajaran agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Nah, isu utama yang muncul dalam pendidikan saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi dengan cara efektif, merata, dan inklusif. Hal ini mencakup penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pemelatihan guru, pengembangan kurikulum berbasis teknologi, serta upaya untuk memastikan bahwa pendidikan tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berada di daerah perkotaan maupun di daerah terpencil. Nah, isu ini perlu diangkat karena pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Jika sistem pendidikan tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kualitas pendidikan akan menurun, menghasilkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Nah, teknologi yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar, baik dari segi kualitas pengajaran, akses materi, maupun fasilitas pembelajaran. Nah, selain itu, kemampuan siswa dalam mengadaptasi teknologi dan memanfaatkannya untuk keperluan masa depan juga akan sangat bergantung pada kesiapan sistem pendidikan itu sendiri. Adanya kesenjangan dalam akses pendidikan dan teknologi dapat memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Misalnya antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin. Oleh karena itu, pendidikan berbasis teknologi bukan hanya tentang penggunaan aplikasi, tetapi juga tentang mengurangi ketimpangan akses dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik. Pendidikan mengalami informasi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi di era digital. Nah, ada beberapa aspek kunci dari transformasi pendidikan di era digital. Yang pertama yaitu ada aksesibilitas dan fleksibilitas. Nah, digitalisasi memberikan aksesibilitas yang lebih besar terhadap informasi dan materi pembelajaran. Siswa dapat mengakses sumber daya pendidikan dari mana saja, mengurangi keterbatasan geografis. Nah, fleksibilitas waktu belajar juga menjadi mungkin siswa berdasarkan kecepatan dan gaya masing-masing. Aksesibilitas ini merujuk pada kemudahan akses atau ketersediaan suatu informasi atau layanan bagi orang termasuk berbagai dengan kebutuhan khusus. Nah, sementara itu, fleksibilitas ini jauh dari plagiarisme mencakup kemampuan untuk mengadaptasi ide atau karya secara orisinil tanpa melibatkan tindakan plagiarisme, yaitu penggunaan atau pencitraan tanpa izin dari karya orang. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran interaktif. Teknologi memberikan platform untuk pembelajaran interaktif dan melalui aplikasi edukasi, simulasi, dan permainan pendidikan. Ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memfasilitasi pemahaman konsep-konsep yang sulit melalui pendekatan konvensional. Pembelajaran interaktif ini melibatkan partisipasi aktif dari siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini dapat mencakup penggunaan teknologi, diskusi kelompok, simulasi, atau kegiatan praktis untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara siswa dan guru. Platform pembelajaran daring memungkinkan diskusi, pertukaran ide, dan proyek kolaboratif, menciptakan lingkungan di mana siswa dapat belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial mereka.
Kolaborasi ini adalah proses di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara komunikasi yang efektif melibatkan pertukaran ide dan informasi. Untuk menjaga agar kolaborasi dan komunikasi ini bebas dari plagiarisme, penting untuk memberikan penghargaan kepada kontributor asli, mengutip sumber yang digunakan, dan menghindari penggunaan materi tanpa izin atau pengakuan. Selanjutnya yaitu solusi yang dapat ditawarkan. Ada beberapa solusi. Yang pertama dari sisi pendidik. Nah, para pendidik perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk menguasai teknologi terbaru yang relevan dengan pengajaran mereka. Nah, mereka harus dilibatkan dalam proses desain kurikulum berbasis teknologi dan didorong untuk berinovasi dalam menggunakan berbagai platform digital yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Nah, selain itu, penting bagi guru untuk memiliki kemampuan untuk mengelola kelas digital dan memperhatikan kesejahteraan mental siswa dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, yaitu dari sisi pemangku kebijakan. Nah, pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan perlu mendesain kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam pendidikan, seperti memperbaiki infrastruktur internet di daerah tertinggal dan menyediakan perangkat belajar yang terjangkau. Mereka juga perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi dalam keterampilan abad 21, seperti keterampilan digital, berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan kolaboratif. Selanjutnya yaitu dari sisi pemerintah. Nah, pemerintah perlu memastikan akses yang merata terhadap teknologi pendidikan dengan cara mempercepat digitalisasi di seluruh pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, pemerintah juga harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendanai dan menyediakan perangkat keras atau seperti laptop dan tablet, serta infrastruktur internet yang memadai di daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkenalkan kebijakan yang mendukung pembelajaran fleksibel yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Selanjutnya yaitu tantangan dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama ada dua kemungkinan, yaitu jika isu dapat diselesaikan dan kedua jika isu tidak dapat diselesaikan. Yang pertama kita kaji melalui jika isu dapat diselesaikan. Nah, jika isu ini berhasil diselesaikan dalam 5 tahun ke depan, maka kita dapat mengharapkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pembelajaran akan semakin terpersonalisasi dengan lebih banyak metode dan teknologi yang mendukung kebutuhan individu siswa. Siswa akan dilatih dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja yang terus berkembang, seperti keterampilan digital, analisis data, dan pemecahan masalah. Pendidikan di Indonesia ini semakin mengarah pada kualitas yang setara antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan adanya akses teknologi yang merata. Selain itu, tantangan yang dihadapi para pendidik seperti kekurangan keterampilan dalam menggunakan teknologi dapat teratasi dengan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kemampuan adaptasi siswa terhadap teknologi juga akan semakin tinggi, yang pada gilirannya mempercepat perkembangan ekonomi digital Indonesia dan meningkatkan daya saing tenaga kerja dan tingkat sosial dalam global. Kemudian kita kaji yang kedua, jika isu tidak dapat diselesaikan. Nah, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan,
maka ketimpangan dalam kualitas pendidikan akan semakin melebar. Daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap teknologi akan tertinggal jauh dalam kemampuan literasi digital, yang akan memperburuk ketimpangan sosial dalam ekonomi. Siswa di daerah terpencil dan keluarga miskin akan kesulitan mengakses materi pembelajaran yang berkualitas, sementara mereka yang berada di kota-kota akan terus mendapat keuntungan dari kemajuan teknologi. Tanpa solusi yang tepat, Indonesia berisiko kehilangan potensi besar dari generasi mudanya yang seharusnya dapat menjadi motor penggerak ekonomi dan inovasi di masa depan. Selain itu, jika sistem pendidikan tidak dapat beradaptasi dengan teknologi, maka kurikulum yang sudah ketinggalan zaman dapat menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin berbasis digital. Akibatnya, Indonesia bisa terjebak dalam jebakan rendah kualitas sumber daya manusia yang tidak bersaing di pasar global. Selanjutnya, kesimpulan. Bagian kesimpulannya yaitu isu transformasi pendidikan dalam era digital merupakan tantangan besar bagi Indonesia, namun juga sebuah peluang untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Diperlukan kolaborasi antara pendidik, pemangku kebijakan, dan pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jika isu ini berhasil diatasi, dalam 5 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki generasi yang menghadapi tantangan global dengan keterampilan digital yang memadai. Sebaliknya, jika tidak ada tindakan nyata, ketimpangan pendidikan akan semakin memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Baik, sekian penyampaian artikel ilmiah dari saya. Kalau ada salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.